Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga korsleting di bagian mesin, sebuah mobil terbakar di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan Madura. Tidak ada korban, namun pengemudi mobil menghilang pasca kebakaran. Sebuah mobil terbakar saat melaju di Jalan Akses menuju Suramadu, Bangkalan Madura. Sejumlah pengendara berhenti khawatir terjadi ledakan dari bahan bakar mobil. Dua mobil pemadam dikerahkan memadamkan api. Awalnya keluar asap dari bagian mesin mobil, pengemudi lalu keluar dan meminta pertolongan. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi mobil menghilang usai kebakaran. Datang Pak Damkar 2 unit, kemudian melakukan pemadaman dan berhasil dipadamkan. Tapi dalam kondisi sudah habis untuk mobilnya. Demikian. Untuk pemilik belum diketahui, Dan? Pemilik belum diketahui. Penyebab terbakarnya mobil akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Baru beberapa jam menyewa kos, pasangan kekasih ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya di Cianjur, Jawa Barat. Pasangan pria tewas sedangkan kekasihnya kritis. Kedua korban asal Medan ini bekerja di koperasi simpan pinjam di Cianjur. Polisi melakukan penyelidikan di kamar kos tempat pasangan kekasih R dan KS yang ditemukan bersimbah darah di Kampung Ranca Goong, Cianjur, Jawa Barat. Korban KS tewas dengan luka darah di bagian kepala, sedangkan pasangan wanitanya kritis dilarikan ke rumah sakit Cianjur. Kejadian ini mengejutkan para tetangga dan juga pemilik rumah kos, karena pasangan kekasih asal kota Medan ini baru beberapa jam sebelumnya menyewa kos tersebut. Terdengar keributan nggak Bu sebelum kejadian? Ya nggak tahu dah, ibu mah jauh kan. Oh, nggak ada. Ya itu aja sekilas gitu, karena ibu grogi kan takut. Sekilas ngelihat gitu udah ada darah di muka, ibu lari. Pemilik kos sudah mengenal korban karena pernah tinggal kos di tempat ini beberapa bulan sebelumnya. Sempat off dulu. Sempat off dulu, pindah ada 3 bulan mungkin nggak menghilang, nggak ada kesini. Baru kemarin kesini lagi. Dan dia kesini sendirian waktu itu? Sendiri. Pas abis maghrib kemarin. Rencana mau bayar hari ini? Pagi tadi. Cuman ibu tunggu nggak ada kok. Sampai siang nggak ada juga. Abis maghrib ditelepon sama ibu, mau ditanyain gitu, Bang gimana uang pelunasan gitu. Kalau memang mau pelunasan sekarang siniin mau gitu, tapi nggak berdering, memanggil HP-nya. Polisi mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan warga sekitar. Namun hasil olah tempat kejadian perkara di lokasi tidak ditemukan senjata tajam. Ini diduga korban penganiayaan, pembunuhan atau gimana? Untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan. Nah, untuk luka-lukanya sendiri kemana? Untuk luka-luka tadi untuk yang laki-laki kita belum bisa melihat secara detail karena kondisinya masih belum murah darah. Nanti mungkin setelah otopsi baru kita mengetahui luka-lukanya di sebelah mana dan apa penyebab kematian. Jadi dia di sini bukan orang asli Cianjur, orang pendatang. Lama tinggal di sini? Baru sehari. Baru sehari ya? Iya, baru tadi malam. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur dan polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Seorang wanita pingsan setelah dikejar begal di Jalan Raya Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Korban menyelamatkan diri dari ancaman begal sementara motor dibawa kabur. Pelaku menggadaikan motor korban pada warga di luar Kota Palopo untuk menghindari polisi. Polisi mendatangi rumah warga di Luwu Utara setelah sebelumnya melakukan penyelidikan memburu pelaku begal motor di Kota Palopo. Polisi menemukan motor hasil membegal yang dilakukan seorang pria di Kota Palopo di rumah warga di Luwu Utara. Motor ini telah digadaikan senilai 4 juta rupiah dan telah berpindah-pindah tangan. Penemuan motor ini di rumah warga yang ketiga menerima gade motor hasil membegal. Saat itu kita
mendapatkan informasi bahwa unit tersebut digadai oleh diduga pelaku, sehingga kami melakukan pengejaran terkait dengan unit yang dikuasai oleh salah satu informan kami. Desember lalu, dari rekaman CCTV ini, 3 wanita ini merasa aman berhasil memutar jalan dan berada di depan toko tempatnya bekerja, Kota Palopo. 3 karyawan ini berupaya membuka pagar untuk masuk setelah sebelumnya dikejar begal yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Namun ternyata begal yang sebelumnya mengejar nekat melompat pagar dan mendekati korban. Para korban tidak melakukan perlawanan dan membiarkan begal membawa kabur motornya. Teriakan korban mengundang perhatian warga, namun salah satu wanita yang merupakan pemilik motor pingsan. Datang begal, kami panik, motor sudah tidak diabaikan. Waktu datang Bu, pelaku ini langsung lari motornya atau bagaimana Bu? Sempat diam sebentar, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu panik. Polisi kini memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, suami jarang pulang. Sejumlah emak-emak mengamuk dan merusak peralatan judi di 5 tempat judi di Kota Medan, Sumatera Utara. Arena judi membuat resah warga karena anak laki-laki mengikuti ayahnya terlibat taruhan uang. Dari rekaman video amatir ini, seorang ibu muda mengumpulkan tenaga dengan gaya kuda-kuda kaki bela diri, kemudian mendobrak pintu rumah di Jalan Potong Hewan, Mabar, Kota Medan. Emak-emak lain pun mengikuti masuk dengan berbagai peralatan sarana judi dalam rumah ini dihancurkan, termasuk dus-dus minuman mineral. Para ibu rumah tangga terus bergerak mendatangi berbagai arena judi, dari tembak ikan hingga judi ginggong. Sejumlah meja dan mesin judi ditarik keluar dan kembali dihancurkan beramai-ramai. Rombongan ibu-ibu ini kemudian berpindah ke tempat lain dan sebanyak 5 rumah arena judi didatangi, sementara sarana judi dihancurkan. Para pemiliknya tak mampu melawan keberanian rombongan emak-emak ini. Aparat setempat sebelumnya telah mengingatkan pada pengelola arena judi yang membuat resah warga. Para ibu rumah tangga jengkel karena suaminya lebih betah di arena judi. Dengan kadang suaminya mungkin kadang sering nggak pulang, anaknya juga kadang sering nggak pulang, mungkin udah terlalu buat resah lah di situ. Jadi emak-emak tadi ini udah antusias tadi untuk menggerebek itu tadi. Memang kami dari pihak pemerintahan lah, kalau dibilang kelurahan, kami udah berupaya juga untuk suruh itu menutup perjudian itu. Udah kami surati dengan dua kali lah udah kami surati, cuman nggak diindahkan juga surat kami. Warga melakukan aksi perusakan rumah judi karena sebelumnya telah melapor ke kantor polisi, namun belum ada tindakan. Sementara akibat perjudian, rumah tangga warga terganggu keuangannya, apalagi dilakukan saat pandemi COVID-19. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, waktu ibadah dimanfaatkan komplotan pencuri motor beraksi di Masjid Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku berulang kali berkeliling di sekitar masjid sambil menunggu ibadah dimulai. Pencurian hanya berlangsung 5 detik, dilakukan saat subuh dan cuaca hujan. Dari rekaman CCTV ini, 2 sepeda motor dengan 4 penumpang berulang kali melintas di sekitar Masjid Jalan Bangka Belawan 2, Kota Medan. Satu orang kemudian melihat situasi masjid dan memilih sepeda motor dan sempat mendekati sebuah motor metik, namun kemudian pergi. Pelaku kemudian kembali datang dan memastikan warga yang datang ke masjid sudah memulai menjalankan ibadah. Hanya dalam waktu 5 detik, pelaku kemudian membawa kabur motor diduga dengan merusak kunci.
Korban usai menjalankan ibadah sholat subuh baru menyadari motornya hilang diambil pencuri. Nah, terlihatlah jelas bentuk orangnya, cuma ya identitasnya selanjutnya kita tidak tahu. Satu orang aja kelihatan itu memakai jaket tipis biru plastik, arahnya arah ke jalan Bangka Barat. Harapannya seperti arahan daripada ketua tadi, setelah disebarkan lagi di identitas kereta kita, mudah-mudahan ada kawan-kawan yang lain yang tahu tentang identitas pelakunya, mudah-mudahan insya Allah bisa dapat. Korban telah melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi dengan barang bukti CCTV. Di lokasi kejadian pencurian motor sudah berulang kali terjadi. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita kasir minimarket menyerahkan uang setelah diancam perampok di Kota Temanggung, Jawa Tengah. Perampok membawa airsoft gun untuk menakuti korban dan membawa kabur uang jutaan rupiah. Pelaku mengaku nekat merampok berdalih untuk membelikan nasi bagi tunawisma. Dari rekaman CCTV ini, seorang perampok langsung mendatangi meja kasir dan mengancam dengan senjata menyerupai pistol di minimarket Jalan Raya Kranggan Secang, Badran, Temanggung. 2 kasir wanita yang berjaga memilih menyerahkan uang dalam laci pada perampok. Pelaku beraksi malam hari saat sepi pengunjung. Korban meminta pertolongan warga setelah pelaku lari membawa uang dalam laci kasir. Dari identifikasi CCTV, polisi menangkap Eko Budianto di sekitar kantor Bank Kota Temanggung sebagai pelaku perampokan. Warga Butuh Temanggung ini saat ditangkap polisi membawa puluhan butir obat-obatan terlarang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pria berusia 26 tahun ini mengaku senjata yang digunakan untuk mengancam korban ternyata airsoft gun. Eko Budi berdalih merampok karena kasihan pada tunawisma. Terus uang hasil penjarahan kamu buat apa aja? Buat beli nasi bungkus tunawisma sama buat sembako, tapi belum terboleh karena udah buat barang. Hasil penyelidikan polisi, Eko merampok bersama 1 teman lainnya. Polisi kini juga menyelidiki kepemilikan narkoba yang dibawa oleh Eko. Tersangka dengan cara masuk ke dalam minimarket dengan mengancam menggunakan senjata airsoft gun, ditodongkan kepada kasir sekitar jaraknya 1,5 meter. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti, sisa uang hasil merampok, serta narkoba. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Michael Yukinobu De Freitas diperiksa polisi sebagai tersangka kasus video asusila yang melibatkan artis Giselle Anastasia. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.